Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai praktikum kami yang kelima, yaitu tentang lampu LED RGB yang menyala dengan timer ya, atau ditentukan berapa detiknya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pak Isam Sari Rustam dan teman saya Mujahidin Semilova. Langsung saja simak video kami sampai habis. Baik, di sini saya pertama akan menjelaskan file top V. Jadi di file top V ini merupakan main file ya. Jadi di sini isinya itu ada modul top, yaitu di sini pendeklarasian input dan output seperti biasa. Di sini kita menggunakan input CLK. CLK di sini merupakan variable clock. Di sini yang akan menentukan kapan LED-nya itu mati dan hidup. Kemudian di sini kita juga outputnya menggunakan LED yang akan diprogram oleh CLK-nya untuk kapan dia mati dan kapan dia hidup. Kemudian di sini juga karena dia main file ya, dia mendeklarasikan file lain agar variabelnya di sini bisa digunakan di file top. Di sini kita menggunakan beberapa file lain selain file top untuk menjalankan simulasi ini, yaitu kita menggunakan clock divider dan testbed untuk simulasinya. Di sini clock dividernya ini dipanggil ke file top V, dan variabel CLK dan divide CLK-nya juga dipanggil ke top V untuk dijalankan di file top V-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk deklarasi pin-nya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di top V tadi, di sini kita menggunakan CLK dengan input port CLK di sini dan menggunakan satu RGB LED. Di sini kita pakai RGB yang warna blue. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan ya, untuk terusan penjelasan mengenai codingan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai file clock divider.v, dan juga saya akan menjelaskan mengenai test bench, dan nanti juga sekaligus saya juga akan menjelaskan mengenai hasil praktikum ini, di mana nantinya lampu LED biru ini akan menyala sesuai dengan waktu yang kita atur. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai clock dividernya. Jadi file clock divider ini merupakan second file ya, yang digunakan untuk menjalankan project ini. Untuk main topnya kan tadi udah dijelaskan oleh teman saya, yaitu di top.v. Jadi kalau untuk clock divider ini berisi mengenai logika-logika yang menjalankan agar LED biru itu dapat berjalan sesuai dengan waktu atau detikan yang kita atur. Nah, clock divider ini itu karena dia second file, dia akan ditarik gitu ya, atau dipanggil oleh top.v untuk dijalankan, yang seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, baik, penjelasan mengenai filenya. Jadi di sini kita definisikan sama ya, ada inputnya, kemudian kita juga definisikan outputnya. Di sini inputnya yaitu CLK. Perlu diketahui bahwasanya variabel CLK ini itu dia bernilai sekitar 100 MHz, atau kalau dirubah gitu ya jadi hertz, dia menjadi 100 juta hertz. Nah, kemudian untuk outputnya kita di sini menggunakan divided CLK. Kita definisikan sebagai 0 dengan registrasi di sini. Kemudian selanjutnya ada variabel-variabel yang lainnya seperti local param di value. Di value inilah yang kita gunakan untuk men-setting gitu ya, agar LED ini bisa menyala dan mati sesuai dengan waktu. Nah, kalau yang di sekarang gitu, kami menyalakan dan mematikan lampunya itu per 2 detik. Perlu diketahui karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, CLK-nya adalah 100 juta Hz. Ini caranya begini ya. Jadi 100 juta Hz itu dia sama dengan 1 detik. Jadi lampu akan menyala dan mati sekitar 1 detik ya. Matinya 1 detik, nyalanya 1 detik gitu. Nah, karena kita mau 2 detik itu, jadi di sini tinggal dikalikan aja 2 detik, 2 dikali dengan 100 juta yaitu 200 juta. Nah,
Jadi rumusnya itu lokal param ini ya nanti akan sesuaikan dengan CLK, nilai CLK-nya. Karena tadi mintanya 2 jadi 200 juta gitu. Nah, selanjutnya ada penggunaan if-else juga. Ini baru bagi kami percabangan di Orkom ini. Untuk mendefinisikan if-else-nya kita menggunakan always post at CLK, kemudian begin, lalu kita masukkan if-else-nya. Nah, if-else inilah yang bisa menghasilkan lampu itu bisa menyala 2 detik, kemudian dia nanti mati 2 detik gitu. Nah, selanjutnya masuk ke test bench ya. Test bench ini berguna untuk kita mengetahui atau menjalankan sebuah simulasi dari proyek kita. Sebenarnya hampir sama seperti kemarin. Di sini kita tetap harus mendefinisikan input dan juga outputnya, yaitu CLK untuk inputnya, kemudian outputnya adalah di value CLK. Nah, kemudian di sini ada sama seperti yang kemarin di test bench ada UUT. Inilah yang kita gunakan untuk menghubungkan atau mengambil beberapa variabel, mengambil variabel dari file .v-nya seperti top dan juga clock divider seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya mungkin ke demo ya, ke hasilnya. Jadi lampu RGB yang kita gunakan ya, yang kita gunakan itu adalah lampu berwarna biru. Kalau di codingan ini kita men-settingnya 2 detik ya, jadi dia akan menyala 2 detik dan juga nanti akan mati 2 detik dengan mengkalikan 2 dikali 100 juta ya, hasilnya 200 juta. Untuk pembuktiannya kami mungkin akan menggunakan stopwatch ya. Iya. Sebentar kita skip dulu, nanti stopwatchnya akan dilanjut. Kami akan menjelaskan mengenai pembuktian juga tentang pengkodingan yang ada di Vivado tadi, dimana kami mencoding bahwasanya lampu RGB biru ini akan menyala dan mati 2 detik nyala, 2 detik mati. Ini juga kami sudah sediakan stopwatch. Nih, bisa dilihat ya. Pada 32 ini menyala, kemudian 34 mati. 36 menyala, 38 mati. 40 menyala, 42 mati. Nah, itu sudah jelas ya bahwasannya memang sudah benar bahwasannya rumus yang kami gunakan menghasilkan 2 detik pada saat lampunya menyala dan juga 2 detik pada saat lampunya mati. Mungkin selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai test bench hasil simulasi sedikit saja. Ini hasil test bench itu kita bisa simulasikan juga, ini hasil simulasinya. Karena tadi kita pakai yang 2 detik, ini dia ada selang-selangnya, jadi seperti ini ya. Jadi pada saat pertama kali dia mati, kemudian selang 2 detik dengan satuan NS ini dia akan menyala, begitupun seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya pada tugas kali ini kami memiliki beberapa tugas, yaitu membuat LED menyala dan mati 2 detik, 5 detik dan juga 10 detik. Tapi yang kami demokan saat ini yaitu hanya 2 detik untuk mempersingkat waktu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.